Sebuah cerita pendek dariku yang mungkin bisa menemanimu. Kita sama-sama berteduh. Menjelang 6, Jogja diguyur hujan. Akhir-akhir ini, Jogja dan hujan seperti tidak bisa dipisahkan. Namun anehnya, setiap rintik yang jatuh di kota ini selalu terasa menenangkan. Kupandangi jatuhnya satu persatu dari teras depan rumah, sambil kubakar rokokku. Suara notif WhatsApp tiba-tiba memalingkan pandanganku. Ternyata, itu pesan darimu. Tumben, kataku lirih. Mas, malam ini sibuk? Tanyamu tanpa salam dan basa-basi, seperti biasanya. Perlu, aku jawab, balasku. Di teras kemarin ya mas, jam 8 malam. See ya. Balasmu kemudian. Mungkin karena sudah lama saling mengenal, kini kamu sudah mulai hafal dengan kebiasaanku terhadapmu. Percakapan tadi salah satunya. Ketika aku menjawab pertanyaanmu dengan pertanyaan balik, kamu langsung paham, sesibuk-sibuknya aku ketika kamu butuh, aku selalu memprioritaskan. Oke, balasku. Sebelum jam 8, lebih tepatnya kurang 15 menit, aku sudah sampai. Langsung aku memesan 2 minuman. Satu Mocktail Berry Crush, kesukaanmu, dan aku Americano Ice. Tak lupa, aku memberikan pesan kepada kasir untuk mengantarkan jam 8 tepat. Karena aku tahu, kamu akan datang tepat waktu, tidak lebih dan tidak kurang. Aku berjalan keluar ke meja di sebelah kanan. Sambil duduk, kubakar lagi rokokku. Untuk menemaniku bersama rintik hujan, meski sudah tak sesering tadi. Hei mas, suaramu menyapa. Bak seperti petir yang datang di hujan yang menjadi gerimis. Sejenak aku terpana. Dengan tumak ninah, aku memandangimu. Sekuat tenaga aku menahan agar tidak terlihat sedang terkesima olehmu. Harum parfum yang tanpa permisi masuk ke dalam hidungku, yang tak bisa dibendung oleh bulu-bulu yang ada. Tiba-tiba masuk gitu aja ke syaraf, otak, dan ya, spontan mulutku mengucap dengan lirih. Anjing, wangi banget. Outfit yang sederhana, kaos, mini pants, dan sandal swallow membuatku semakin bekerja keras untuk menahan agar tetap terlihat biasa saja. Walaupun dalam hati udah bilang, wah yune cucu. Dengan waktu yang bersamaan, ketika kamu duduk, minuman yang dipesan pun datang. Refleks aku melihat jam dan ya, jam 8 tepat. Makasih mas, ucapmu terhadap waiters setelah dia menaruh minumanmu. Iya, sama-sama jawabku. Bukan kamu mas. Loh, tapi kan aku yang mesenin minum mungkin. Iya sih. Ya udah, makasih ya mas. Iya, udah aku jawab tadi kan. Setelah duduk, kamu ambil kunci rambut yang ada di pergelangan tanganmu, lalu mengunci rambutmu yang tidak panjang dan iya sedikit pirang itu. Melihat itu, rasanya aku ingin menyerah kali ini di hadapanmu dan menghela nafas panjang sebagai ucapan tersirat dari gila sih, malam ini kamu cantik banget. Sengaja aku diam dan tidak memulai percakapan karena mataku terlalu sibuk menelisik cantikmu malam itu. Kematikan rokokku. Tiba-tiba kamu berucap, lihat deh mas. Sambil kamu membalikan tangan dan memperlihatkan bagian sebaliknya. Ternyata ada hansaplas bergambar kartun yang tertempel. Kenapa Kin? Tanyaku. Aku melakukan hal bodoh lagi mas. Aku melukai diriku lagi dengan cara cutting mas. Pakai cutter. Iya pakai cutter. Iya masa pakai apa lagi? Iya siapa tahu pakai pacul. Apa pakai gergaji kan nggak tahu aku. Iya mas, pakai cutter. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba rasanya capek aja gitu. Tiba-tiba aku nangis. Ada cutter di depanku, ya udah deh. Siapa tahu bisa jadi hiburan. Tapi sumpah deh, rasanya nggak sakit mas. Jelasmu. Terus, rencana mau ke psikologmu gimana? Jadi, belum mas. Aku takut dibilang gila. Mendengar itu aku terdiam, menghela nafas. Ku ambil rokokku lagi dan membakarnya. Aku tahu Kin, sedikit banyak ini karena laki-laki yang menjadi ceritamu dulu. Ditambah dengan perihal keluarga yang membuat pikiranmu semakin ramai. Tentang laki-laki yang membuatmu bingung antara bertahan dan melepaskan. Ucapku dalam hati.
Aku hanya bisa terdiam, tidak merespon dengan sepatah kata pun, karena aku hanya bisa memandang dalam matamu yang terlihat sayu. Aku tidak bisa mengejudge kenapa bisa sampai kamu melukai diri sendiri, karena aku tak tahu seberapa dalam itu membuatmu terluka. Dan aku percaya, kamu sudah berjuang untuk bangkit dan melupakannya. Semakin dalam aku melihat bola matamu, semakin aku mengerti. Ternyata kita sama-sama berteduh. Aku dan kamu berteduh di rumah yang sama. Kamu berteduh dari masa lalumu yang belum selesai. Aku berteduh dari harapanku kepadamu untuk memulai. Aku sebagai tuan rumah yang mempersilahkan kamu sebagai tamu, dengan harapan kamu bisa menetap. Dan kamu, tamu yang bisa pergi kapan saja.